Drop it. Life could be a dream, life could be a dream. Do, do, do. Satu, pengertian koperasi. Koperasi adalah salah satu badan usaha yang beranggotakan orang per orang atau salah satu badan usaha yang berlandaskan badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. 2. Ciri-ciri koperasi. Adapun ciri-ciri dari koperasi yaitu sebagai berikut. A. Berasas kekeluargaan. B. Keanggotaan sukarela dan terbuka bagi setiap warga negara Republik Indonesia. C. Rapat anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Saya akan melanjutkan materi dari Ana Novitasari, yaitu tentang landasan dan tujuan mengapa koperasi itu berdiri. Yang pertama ialah landasan mengenai koperasi itu berdiri. Sejatinya Indonesia ialah negara hukum, dijelaskan dalam pasal 3 ayat 1 bahwasanya Indonesia ialah negara hukum. Begitu juga dengan koperasi yang menjadi tonggak hukum berdirinya koperasi itu tersebut dilandasi oleh beberapa hukum. Setidaknya terdapat 4 landasan hukum yang mengapa koperasi itu berdiri. Yang pertama yaitu landasan ideologi dasar, yaitu tentang Pancasila. Yang kedua landasan struktural, dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas-asas kekeluargaan. Yang ketiga landasan operasional. Landasan operasional mengapa koperasi itu berdiri diatur dalam GBHN menggunakan arah pembangunan koperasi itu sendiri. Yang keempat yaitu landasan mental. Yang menjadi landasan mental mengapa koperasi itu berdiri yaitu meliputi setiakawan dan kesadaran pribadi. Setidaknya terdapat 4 landasan hukum yang sudah saya jelaskan di atas tadi yang menjadi mengapa koperasi itu berdiri. Selanjutnya yaitu tujuan didirikannya koperasi. Setidaknya ada 3 tujuan mengapa koperasi itu sendiri didirikan, yaitu yang pertama membantu untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu. Yang kedua yaitu ikut serta di dalam tatanan pembangunan perekonomian, khususnya perekonomian nasional guna menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Yang ketiga yang menjadi tujuan didirikannya koperasi yaitu melatih masyarakat untuk bersikap jujur dan juga membantu masyarakat untuk saling menghargai satu sama lain. Itulah 3 tujuan mengapa koperasi itu didirikan dan 4 landasan mengapa koperasi itu didirikan. Selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dina ini. Macam-macam bidang usaha koperasi. Koperasi dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu koperasi konsumsi dan koperasi produksi. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang bergerak di bidang kebutuhan sehari-hari anggotanya. Dan koperasi produksi merupakan koperasi yang bersangkutan dengan kegiatan di bidang pembuatan barang, seperti koperasi kerajinan kecil, koperasi perkebunan, dan lain-lain. Jenis koperasi. Jenis koperasi meliputi 1. Koperasi simpan pinjam, yaitu bidang usaha yang bergerak di bidang simpan pinjam. 2. Koperasi jasa. Koperasi jasa adalah koperasi yang bergerak di bidang pelayanan jasa. 3. Koperasi pemasaran. Koperasi pemasaran merupakan koperasi yang beranggotakan orang-orang dengan profesi di bidang pemasaran barang-barang dagang. 4. Koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha adalah koperasi yang memiliki usaha bermacam-macam, baik di bidang konsumsi, produksi, simpan pinjam, maupun jasa. Permodalan koperasi. Modal sendiri yaitu modal yang berasal dari anggota melalui dari berbagai sumber. Modal sendiri terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, dan hibah. 7. Bidang organisasi koperasi. Supaya koperasi dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana awal, maka koperasi harus dilengkapi dengan alat ataupun kelengkapan koperasi.
Alat ataupun kelengkapan koperasi tersebut adalah sebagai berikut. A. Rapat anggota, B. Kepengurusan koperasi, dan C. Kepengawasan koperasi. Kepengawasan koperasi. Seperti halnya badan usaha koperasi, berikut merupakan bentuk kepengawasan koperasi di dalam berbagai hal, antara lain 1. Keuangan, 2. Kegiatan usaha, 3. Penggunaan modalnya, 4. Hutang yang jatuh tempo, 5. Penggunaan hutang atau kartu kredit. Keanggotaan koperasi. Keanggotaan koperasi itu sendiri keanggotaan bersifat terbuka bagi seluruh warga Indonesia dan sukarela, serta setiap keanggotaan selalu menjunjung tinggi asas kekeluargaan. Kepengurusan keanggotaan koperasi tersebut, mereka memilih pengurusnya melalui cara musyawarah mufakat dari setiap anggota.